杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Awalnya, Yangke tidak terlalu tertarik dengan ujian penjara darah. Bagaimanapun tempat ini dipersiapkan khusus untuk para prajurit tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Dan sekarang dia baru berada di tingkat kedua. Meskipun ia bisa bertarung lintas level dan tidak takut pada prajurit manapun di bawah alam raja kekosongan. Tapi ranahnya tidak cukup tinggi. Jadi Yangke berpikir bahwa ia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dengan datang ke penjara darah. Jadi ia meninggalkan Qiantong dan yang lainnya dan pergi ke benua Tongsuan untuk mencari kerabat dan teman-temannya. Namun karena saking Luo memberitahunya bahwa ada batu domain di penjara darah, Yangke menjadi tertarik. Sekarang setelah ia datang sendiri, Yangke sepenuhnya mengerti bahwa bahkan tanpa batu domain, dia bisa mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan hanya dengan mengandalkan pusaran domain yang terisi di penjara darah. Selama kemampuannya mencukupi, prajurit alam kembali kekosongan manapun dapat memadatkan momentum mereka sendiri melalui pusaran domain dan membiarkan mereka bergerak menuju alam pencapaian agung. Dan ini tidak ada hubungannya dengan level kultivasi. Meskipun begitu, mungkin tidak banyak orang yang benar-benar dapat melakukan ini. Dan Yangke adalah salah satunya. Pada saat yang sama, 100 mil di luar penjara darah ada gunung tinggi yang tingginya ribuan kaki dan ada pavilion batu di puncaknya. Pada saat ini ada 7 atau 8 prajurit yang duduk di pavilion batu dengan aura terkendali. Prajurit-prajurit ini tua dan muda, pria dan wanita, tetapi tanpa kecuali mereka semua adalah prajurit kuat di tingkat raja kekosongan. Siapapun yang melihat barisan yang mengerikan ini mungkin akan merasa ngeri. Ini jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Orang-orang kuat ini duduk di berbagai posisi di pavilion batu. Beberapa memejamkan mata untuk beristirahat. Beberapa berbicara berpasangan, membahas do surgawi dan seni bela diri, atau menonton dengan mata dingin. Ini adalah pertemuan para pria kuat teratas dari semua bintang kultivasi di seluruh wilayah bintang. Mereka akan bergegas ke sini pada hari ketika ujian penjara darah dibuka. Tentu saja bukan untuk menonton kegembiraan. Sebaliknya mereka ingin menemukan bakat. Mereka menunggu hari ketika para prajurit memasuki penjara darah akan keluar. Jika mereka dapat berjalan keluar dengan aman setelah masuki penjara darah, itu berarti prajurit ini memiliki potensi yang sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat dipromosikan menjadi raja kekosongan di masa depan, mereka akan tetap menjadi master teratas di alam kembali kekosongan. Ada juga master dari kamar dagang Heng Luo, master dari Jingxi, dan orang-orang dari aliansi pedang. Jadi dapat dikatakan bahwa 7 atau 8 master alam raja kekosongan di sini mewakili kekuatan teratas di seluruh wilayah bintang. Setiap kali ujian penjara darah dimulai, mereka akan datang ke bintang Cuiwe untuk menemukan bakat yang mereka sukai dan membawanya kembali ke pasukan mereka sendiri untuk pelatihan. Tentu saja, beberapa orang datang ke sini untuk batu domain yang diproduksi di penjara darah. Meskipun mereka telah mencapai tingkat raja kekosongan dan tidak membutuhkan batu domain, tetapi mereka juga memiliki keponakan laki-laki dan perempuan yang membutuhkannya. Setiap batu domain yang dibawa keluar dari penjara darah dapat dibeli dengan harga tinggi. Di antara 7 atau 8 master alam raja kekosongan ini, yang paling mencolok adalah seorang pria yang mengenakan jubah emas dan mahkota berambut ungu di kepalanya. Ketika master lainnya menatapnya, mereka semua memiliki ekspresi serius. Pria itu tampak muda dan tampaknya baru berusia sekitar 30 tahun. Alisnya yang seperti pedang terangkat ke pelipisnya dan ekspresinya agung tanpa amarah.
Tampaknya dia dilahirkan untuk berada di posisi tinggi dan membuat orang takut padanya. Pada saat ini, pria itu memejamkan mata untuk beristirahat. Perlahan dia membuka matanya dan mendesah tampak sangat terkejut. Sehingga semua prajurit alam raja kekosongan yang kuat di sekitarnya mengalihkan perhatian mereka padanya. Bahkan seorang wanita tua merutkan kening dengan serius, menatapnya sambil terkekeh dan berkata, "Tuan Lohai, apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik? Jika memungkinkan, dapatkah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Anda tahu, di bintang Cuewe hanya Anda sebagai master bintang yang dapat merasakan beberapa gerakan di penjara darah." Seseorang mengangguk dan setuju. "Iya, Saudara Lohai, kami tinggal di sini meskipun sangat dekat dengan penjara darah, tetapi Anda juga tahu di mana itu. Pikiran ilahi kami tidak dapat menembusnya sama sekali. Jadi bagaimana situasi di dalam sekarang?" Pria bernama Lohai tersenyum berdiri dan berkata, "Saya memang menemukan beberapa hal menarik, tetapi itu bukan masalah besar. Jadi Anda tidak perlu ribut-ribut. Nah, kali ini dalam ujian penjara darah ada seorang pria kecil di tingkat kedua alam kembali kekosongan masuk." "Oh, tingkat kedua?" Wanita tua itu terkejut. Yang lain juga terkejut. Bukannya tidak pernah ada hal seperti itu di masa lalu bagi seorang pejuang alam kembali kekosongan untuk masuk jauh ke dalam penjara darah. Tetapi jumlahnya sangat sedikit dan nasib orang-orang itu tidak jauh lebih baik. Pada dasarnya, mereka meninggal setelah tinggal di sana selama 1 atau 2 hari. Mereka selalu menjadi orang-orang kecil yang sok suci dan buta. Orang ini mungkin sama. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya perlahan dengan sedikit penghinaan. Ya, orang kecil seperti itu tidak akan merasa puas kecuali jika dia menderita sedikit kerugian. Penjara darah selalu hanya mengizinkan para prajurit alam kembali kekosongan untuk masuk, meskipun tidak ada peraturan yang jelas dan tidak ada batasan. Ini adalah pengalaman yang dirangkum oleh para pelopor selama puluhan ribu tahun terakhir. Saudara Lohai, bagaimana situasi orang kecil itu sekarang? Anda begitu tertarik padanya. Apakah ada sesuatu yang luar biasa tentangnya? Seorang wanita cantik menatap Lohai sambil tersenyum. Wanita cantik ini memiliki wajah yang cantik dan kultivasi yang kuat dari tingkat pertama alam raja kekosongan. Tetapi dia harus berhati-hati saat menghadapi Lohai. Ini bukan hanya karena alam kultivasi Lohai 1 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi juga karena ini adalah bintang Cuewe, wilayah Lohai. Jadi tidak ada yang cukup bodoh untuk melawan master bintang di bintang kultivasi. Terus terang, bahkan jika seorang prajurit top dari tingkat ketiga Raja Kekosongan datang ke sini, dia mungkin tidak dapat membunuh Lohai di bintang Cuewe. Karena di sini, dia adalah masternya. Ketika Lohai dipromosikan ke tingkat ketiga Raja Kekosongan, setiap orang kuat yang datang ke bintang Cuewe harus bertindak sesuai dengan suasana hatinya. Lohai yang telah memurnikan esensi bintang pasti memiliki potensi ini. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari alam Raja Kekosongan yang datang ke sini sambil waspada terhadap Lohai. Berbicara dengan niat menyanjung. Bukannya dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Lohai tersenyum sedikit. Hanya saja saya sudah lama tidak melihat pria kecil yang begitu menarik dan saya sedikit penasaran. Dia tampaknya telah bergegas ke pusaran domain sekarang dan saya tidak dapat mengetahui situasi spesifiknya. Bagaimanapun itu adalah penjara darah. Bahkan jika saya adalah penguasa bintang Cuewe, kekuatan spiritual saya sangat terbatas di sana. Terburu-buru ke pusaran domain. Wanita tua itu menghela nafas sedikit. Sepertinya dia sudah mati. Selalu ada beberapa orang di dunia ini yang tidak tahu diri. Orang-orang seperti itu harus diberi pelajaran. Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Dia tidak akan hidup lama.
Mari kita tunggu beberapa hari untuk melihat apakah ada bibit bagus yang keluar hidup-hidup dari dalam. Ya, itu terjadi sekali setiap 1000 tahun. Bukankah untuk hari itu saya datang ke Bintang Cuewe? Semua orang berbicara sekaligus. Lohe tersenyum ketika mendengarnya. Semuanya, saya tahu tujuan kalian datang ke sini, tetapi izinkan saya mengingatkan kalian bahwa jika kalian menyukai bibit bagus, kalian tidak boleh menggunakan kekerasan. Semuanya sukarela. Sebagai penguasa bintang-bintang Cuewe, saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi orang-orang kecil itu dan membiarkan mereka mendapatkan perlakuan yang adil. Saudara Lohai, tolong saring. Selama bertahun-tahun ini kita tidak pernah menggunakan kekerasan pada siapapun. Tentu saja itu tergantung pada keinginan mereka sendiri. Wanita cantik itu tersenyum lembut. Saya tidak menginginkan siapapun. Saya datang ke sini hanya untuk membeli batu domain. Orang-orang kecil itu bisa mengambilnya sendiri. Seorang lelaki tua berambut pucat tersenyum dan berkata dengan enggan. Jika saudara Lohai tidak mengizinkannya, saya sendiri yang akan pergi ke penjara darah untuk menemukan batu domain itu. Saudara Zhou, apa yang Anda katakan salah? Lohai menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Bukannya saya tidak mengizinkannya, tetapi ada batasan di penjara darah ini yang dikeluarkan oleh Master Bintang Cuewe sebelum kematiannya. Bahwa tidak seorang pun di alam Raja Kekosongan dapat masukinya. Bahkan jika saya sekarang menjadi Master Bintang Cuewe yang baru, saya tidak dapat menembus lapisan batasan itu. Mungkin setelah beberapa ribu tahun, ketika kekuatan saya menembus ke tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, saya dapat mengabaikan lapisan batasan itu. Master Bintang sebelumnya mengeluarkan batasan. Semua orang terkejut seolah-olah mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Iya, saya tidak pernah mempublikasikan ini, tetapi itu benar. Kalau tidak, menurut Anda, mengapa tidak ada yang meninggalkan penjara darah dalam perang itu puluhan ribu tahun yang lalu? Apakah itu batasan dari lapisan batasan? Seseorang menunjukkan ekspresi serius. Iya. Lapisan pembatasan itu dikeluarkan dengan mobilisasi kekuatan asal-usul bintang Cuewe. Itu tidak hanya melarang masuknya orang kuat tingkat alam Raja Kekosongan, tetapi juga melarang mereka pergi. Lohai mengangguk sedikit. Tidak heran lebih dari selusin atau 20 master seperti kita tidak keluar hidup-hidup. Jadi ini alasannya. Orang yang mengajukan pertanyaan itu tiba-tiba menyadari ada banyak keraguan tentang perang puluhan ribu tahun yang lalu dan keraguan terbesar adalah tidak ada yang selamat. Meskipun pertempuran itu belum pernah terjadi sebelumnya dan jumlah master alam Raja Kekosongan yang terlibat sangat besar. Secara logis tidak mungkin seluruh pasukan dimusnahkan. Setidaknya beberapa orang akan selamat. Namun pada kenyataannya, buku-buku sejarah mencatat bahwa tidak ada yang selamat. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan Lohai, semua orang mengerti. Kekuatan asal-usul bintang Cuewe digunakan untuk mengeluarkan larangan tanpa penguasa bintang untuk mencabutnya. Master alam Raja Kekosongan lainnya benar-benar tidak dapat pergi. Hasil akhirnya mungkin adalah bahwa generasi penguasa bintang sebelumnya kalah jumlah dan menyeret musuh untuk dikubur bersama. Setelah mengetahui kebenaran tentang kelahiran penjara darah, semua orang menghela nafas sejenak dan terdiam. Matahari terbenam dan bulan terbit, dan 3 hari berlalu dalam sekejap. Lohai tiba-tiba berseru lagi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan Lohai, hal menarik apa yang telah Anda temukan? Wanita tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Menarik, ini benar-benar menarik. Lohai mengangkat alisnya, wajahnya sangat terkejut, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Orang kecil itu benar-benar keluar dari pusaran domain. Apa? Wanita tua itu terkejut. Saudara Lohai, apakah Anda berbicara tentang orang kecil di tingkat kedua alam kembali kekosongan?
Wanita cantik itu juga terkejut. Iya, ini benar-benar menarik. Bagaimana dia bisa selamat? Lohe tampak curiga. Meskipun dia adalah master bintang Cuewe, dia tidak dapat mengetahui situasi di penjara darah dengan terlalu jelas. Jadi dia sangat terkejut bahwa Yang Ke dapat selamat. Mungkinkah pusaran domain itu sangat lemah? Seseorang berspekulasi. Ada pusaran domain yang tak terhitung jumlahnya di penjara darah dan beberapa tidak layak disebutkan sama sekali. Dia seharusnya pernah menemui pusaran domain semacam ini. Tidak. Sebelum dia, ada level ketiga dari alam kembali kekosongan yang tewas di pusaran domain itu. Jadi pusaran ini pasti tidak terlalu lemah. Lohe menggelengkan kepalanya perlahan, menyangkal spekulasi orang itu. Ketika mereka mengetahui bahwa seorang prajurit di tingkat kedua dari alam kembali kekosongan benar-benar dapat keluar dari pusaran domain dengan aman, para master alam raja kekosongan di pavilion batu meledak. Mereka langsung melihat bahwa prajurit alam kembali kekosongan ini memiliki potensi yang tak terbayangkan. Si kecil ini, saya telah menyimpannya untuk aliansi pedang. Wanita tua itu terkekeh. Jika dia dapat keluar dari penjara darah hidup-hidup, saya akan segera membawanya kembali ke bintang utama aliansi pedang dan mengolahnya dengan penuh semangat. Kakak Zenorle, apakah Anda masih tidur? Seorang pria parubaya berpakaian seperti sarjana mencibir. Anda telah menyimpannya hanya dengan satu kalimat. Bukankah seharusnya Anda bertanya kepada teman-teman yang hadir di terlebih dahulu? Bibit yang begitu bagus, kamar dagang Heng Luo saya tidak ingin menyerah. Saya juga menginginkan Ziying. Wanita cantik itu menyela. Saya tidak peduli jika dia benar-benar dapat keluar hidup-hidup. Saya hanya menginginkan satu orang ini dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan yang lain. Wanita tua itu tampak seperti dia mengandalkan senioritasnya dan memiliki ekspresi tegas. Anda tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini, Kakak Zenorle. Jangan bicara tentang asal-usulnya dan apakah dia punya pendukung besar di belakangnya. Bahkan jika dia tidak punya pendukung, Kakak Zenorle, apakah Anda yakin dia akan mengikuti Anda? Mungkin dia lebih optimis dengan kamar dagang Heng Luo saya. Lagi pula di wilayah bintang, kamar dagang Heng Luo lebih terkenal daripada aliansi pedang. Pria parubaya itu tidak mau kalah dan mencibir. Dalam hal ketenaran, kita bertiga tidak jauh berbeda, kan? Wanita cantik itu tersenyum genit, tampak seperti tidak setuju. Mungkin dia lebih menyukai Ziying. Kutua mendengus dingin dan berkata dengan tidak ramah. Kalian berdua, apakah kalian harus bersaing dengan saya untuk mendapatkan pria kecil itu? Bukannya kami ingin bersaing dengan Anda, hanya saja Anda terlalu sewenang-wenang. Kakak senior Li. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya perlahan. Baiklah, berhenti berdebat. Lohe mengerutkan kening dan menyela pertengkaran ketiga orang itu. Masih belum diketahui apakah si kecil itu bisa keluar hidup-hidup. Apa yang kalian bertiga berdebatkan di sini? Mungkin dia hanya beruntung kali ini dan mampu menyingkirkan pusaran domain. Mungkin dia tidak bisa bertahan sampai akhir. Jika dia benar-benar mati di dalamnya, kalian berdebat di sini. Bukankah kalian mempermalukan diri sendiri dengan membuat suara-suara yang tak ada habisnya? Lohe berbicara dan ketiga orang itu masih sedikit takut. Jadi mereka mengangguk ketika mendengarnya. Namun wanita tua itu berkata, Tuan Lohe, tolong perhatikan lebih banyak gerakan si kecil ini. Jika dia benar-benar mati di dalamnya, tolong beritahu saya. Sehingga kami tidak punya harapan. Saya akan melakukan yang terbaik. Lohe mengangguk dan lembut. Terima kasih banyak, Tuan Lohe. Wanita tua itu buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Pavilion batu kembali damai lagi. Di penjara darah, Yang Ke mengambil cincin ruang angkasa di tanah. Kekuatannya sendiri menyelimuti sisinya dan berjalan maju dengan cepat.
Pusaran domain yang mengerikan itu sama sekali tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa dihentikan sepanjang jalan. Yangke dengan penuh meninggalkan jangkauan pusaran domain setelah beberapa hari konfrontasi dan pemahaman. Yangke merasa bahwa momentumnya sendiri telah tumbuh secara signifikan, dan pemahaman serta kendalinya terhadap momentum juga telah mendalam. Ini adalah hadiah yang tidak dapat diperoleh dengan meditasi dan pelatihan keras. Jadi penjara darah memang tempat yang bagus. Berdiri di tempat, indera kesadaran Yangke menyapu cincin ruang angkasa Sudingyang, dan kemudian diam-diam menyimpannya. Tidak ada hal baik di cincin ruang angkasa Sudingyang yang membuatnya bersinar, meskipun dibandingkan dengan tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Kekayaan Sudingyang sudah cukup menakjubkan. Namun visi Yangke sangat tinggi dan tentu saja dia tidak akan tergerak oleh kekayaannya. Mengenai apa yang diminta Sudingyang untuk dilakukannya sebelum dia meninggal, Yangke tidak peduli. Bagaimanapun dia bertemu dengannya secara kebetulan, tidak memiliki persahabatan dan tidak pernah menyetujui permintaannya. Tentu saja Yangke tidak akan pergi ke bintang Cilan itu untuk memberitahu King Yumen untuk orang asing. Dan dia akan membicarakannya ketika dia ditakdirkan. Sambil mendongak untuk mengidentifikasi arah, Yangke melangkah maju. Penjara darah berbeda dari tempat-tempat yang pernah dipraktekkan Yangke sebelumnya. Baik itu pasir api mengalir di bintang gelap atau Taman Kaisar. Ruang di dalamnya sangat luas dan memiliki banyak batasan. Jadi meskipun ada banyak orang yang masuk, hanya ada sedikit kesempatan untuk bertemu. Namun penjara darah berbeda. Meskipun penjara darah mencakup area yang luas, penjara ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Dan karena reputasinya, penjara ini menarik banyak sekali orang kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan dari seluruh wilayah bintang untuk datang ke sini. Menyebabkan Yangke sering bertemu orang asik di sepanjang jalan. Kebanyakan orang tidak suka membuat masalah. Ketika mereka merasakan aura orang asing, mereka akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya untuk menghindari konflik. Namun ketika mereka menyadari bahwa Yangke hanya berada di tingkat 2, mereka semua tercengang dan segera mereka memandang rendahnya. Melihat posisi Yangke dengan tatapan simpatik dan menyedihkan, seolah-olah dia akan segera mati. Yangke secara alami tidak akan memperhatikan mereka. Dia menghadapi beberapa pertempuran hidup dan mati antara para pejuang. Kekuatan utama di wilayah bintang tidak harmonis. Banyak dari mereka yang berselisih dan bermusuhan. Sekarang, setelah mereka bertemu di penjara darah, mereka tentu akan bertengkar karena perselisihan. Tapi Yangke tidak ikut campur. Dia hanya mencari pusaran domain, berharap mendapatkan manfaat yang lebih besar darinya. Lebih banyak kondensasi dan pemahaman tentang momentumnya. Kehati-hatiannya memberinya kedamaian. Sejak memasuki penjara darah selama setengah bulan, Yangke tidak pernah berselisih dengan siapapun. Dia telah menghadapi 3 pusaran domain yang kuat satu demi satu. Dia mempertaruhkan nyawanya dan menerobosnya untuk uji coba. Pada akhirnya dia keluar dengan selamat dan mendapatkan banyak hal. Potensinya dan kecepatannya yang mengerikan terus berkembang. Tampaknya dia telah melampaui ranah kesuksesan kecil dan sedang menuju ranah kesuksesan besar. Namun yang membuatnya kecewa, dia tidak dapat menemukan keistimewaan batu domain di penjara darah. Meskipun kelahiran batu domain tidak dapat dipisahkan dari keberadaan domain, tapi kekuatan domain yang telah bertahan di penjara darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan diserap oleh beberapa batu giok aneh di penjara darah. Namun bertahun-tahun berevolusi, itu membentuk benda khusus seperti batu domain. Oleh karena itu, batu domain biasanya ada di pusaran domain. Jika Yangke ingin mendapatkan batu domain, dia harus memasuki pusaran domain. Oleh karena itu, di mana ada batu domain pasti ada pusaran domain. Jadi Yangke merasa peruntungannya tidak terlalu baik. Suatu hari, dia sedang mencari pusaran domain dan tiba-tiba mendengar suara tajam menembus udara yang datang dari jauh.
Yang Kem mengerutkan kening dan segera tahu bahwa dia mungkin telah menghadapi pertarungan lain. Dia secara tidak sadar ingin menghindarinya, tetapi ketika indera keilahiannya menyapu ke sana, dia tiba-tiba mengeluarkan seruan ringan dan berhenti di tempat. Melihat ke sana dengan curiga, dia memperhatikan bahwa nafas kehidupan di sana agak familiar. Para prajurit yang bergegas ke sana jelas juga menemukan keberadaan Yangke, dan kecepatan mereka segera meningkat pesat. Bergegas langsung ke arahnya. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi tercetak di mata Yangke. Hanya butuh 10 nafas waktu bagi cahaya pelangi untuk terbang di depan Yangke, memperlihatkan sosok yang anggun dan malu. "Apakah itu Anda?" Yangke mengerutkan kening menunjukkan ekspresi heran. Dia sebenarnya adalah Sue Falcon dari wilayah Kepiting Marah yang berangkat bersamanya dari Bintang Kaisar. Pada saat nafasnya tidak teratur dan dia tampak memiliki beberapa luka di tubuhnya. Gaun hijaunya ternoda merah dan tidak diketahui apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Setelah mendarat di depan Yangke, dia ternganga sehingga dadanya yang penuh naik turun secara berlebihan dan dia menatap Yangke dengan mata yang rumit. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di sini sebenarnya adalah manusia yang baru saja dia temui satu kali. Dia hanya merasa bahwa nafas di sini agak familiar, jadi dia ingin meminta bantuan. "Anda terlihat sangat malu. Apakah Anda terluka?" Yangke menatapnya dari atas ke bawah. "Jangan katakan kata-kata sarkastik. Saya sedang dikejar." Sue Falcon menjawab dengan dingin, sikapnya tidak terlalu antusias. "Tolong saya." Yangke melihat ke belakangnya, ada 2 sosok yang bergegas ke sisi ini dengan cepat. "Ini bukan urusan saya, kan?" Yangke mengerutkan kening. Jika dia tahu bahwa orang yang datang adalah Sue Falcon, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Mendengar apa yang dikatakan Yangke, jejak ketidakberdayaan melintas di mata Sue Falcon yang indah, dan dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, "Apakah Anda percaya atau tidak? Saya memiliki hubungan yang baik dengan saudara King Luo." "Itu bukan urusan saya." Yangke terkekeh. Apakah dia pikir jika dia mengeluarkan kipas King Luo, dia harus membantu? Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda salah. Saya baru di level kedua alam kembali kekosongan. Sebaiknya Anda cepat-cepat lari. Kedua orang itu akan menyusul. Kalau Anda tidak pergi sekarang, mungkin sudah terlambat." "Saya tidak bisa menganggap enteng level kedua. Saya tahu apa yang terjadi pada Anda di istana. Anda mengalahkan Suelian, jadi Anda tidak lebih lemah dari kami." Sue Falcon jelas tidak mau menyerahkan bala bantuan di depannya. Yangke masih menggelengkan kepalanya. "Gadis, situasi Anda saat ini tidak begitu serius, kan? Dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka berdua, seharusnya tidak masalah untuk melarikan diri. Kenapa Anda harus menyeret saya ke dalam air?" Jelas Yangke melihat hal ini dan tidak ingin campur tangan, karena kegigihan Sue Falcon membuatnya merasa sedikit menjijikkan, yang membuatnya merasa seperti sedang diperalat. "Tentu saja tidak ada masalah untuk melarikan diri," Sue Falcon menjawab dengan bangga. "Tapi pernahkah Anda memikirkannya? Saya adalah ras monster. Jika saya begitu terang-terangan melarikan diri di penjara darah, begitu orang kuat ras manusia lain menyadarinya, mereka pasti akan mengejar dan mencegat saya. Jadi melarikan diri hanya akan membuat situasi saya semakin serius." "Itu benar." Yangke tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka akan setingkat ini. "Bantu saya membunuh salah satu dari mereka dan saya akan mengurus yang satunya sendiri." Sue Falcon menatap lurus ke arah Yangke dan berkata dengan suara yang dalam, "Dan saya akan berutang budi pada Anda." "Lupakan tentang bantuan. Apa manfaatnya untuk saya?" Yangke bertanya dengan santai, menatapnya dari atas ke bawah. Matanya menatap dada Sue Falcon yang montok sejenak, sehingga jejak rasa jijik segera melintas di mata Sue Falcon yang indah. Dan dia membalikkan tubuhnya tanpa terasa dan berkata dengan ringan, "Manfaat apa yang Anda inginkan?" "Bukan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Anda miliki." Yangke mengangkat alisnya.
Sue Falcon merutkan kening dan jejak keraguan melintas di wajah cantiknya. Melihat kedua pengejar itu semakin dekat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya menemukan batu domain, tetapi tidak sempat mengambilnya. Jadi saya bisa membawa Anda ke sana." "Batu domain?" kata Yangke berbinar, dan dia langsung mengangguk dan berkata, "Setuju." Melihat bahwa dia tampak hanya tertarik pada keuntungan, rasa jijik di mata Sue Falcon menjadi semakin kuat. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Sangking Luo yang begitu sombong dan angkuh memiliki kesukaan khusus pada pria seperti itu. Setelah kembali kali ini, sepertinya dia harus membujuk Sangking Luo untuk mengurangi kontak dengan pria seperti itu, agar tidak menunda masa depannya. Saat Sue Falcon sedang melamun, dua orang yang mengejarnya tiba-tiba muncul di depannya. Satu adalah seorang pria dan yang satu lagi ada seorang wanita. Pria itu berkulit putih, rambutnya berminyak dan wajahnya dibedaki, tetapi aura kuat di tubuhnya tidak bisa diabaikan. Wanita itu berpakaian menggoda dengan riasan tebal dan pakaian yang terbuka. Paha dan lengannya yang seputih salju terekspos ke udara yang menarik perhatian pria itu. Sepasang mata bunga persiknya penuh dengan cinta musim semi yang membuatnya tampak sangat menawan. Setelah mendarat, wanita itu melirik Yangke, matanya yang indah berbinar menunjukkan ekspresi tertarik, dan dia terkekeh berkata kepada pria di sebelahnya, "Kakak senior, pria ini memiliki tubuh yang bagus." Adik junior menyukainya. Pria itu tampaknya tidak peduli sama sekali, tetapi menatap Yangke dengan penuh minat, mengangguk dan berkata, "Tubuhnya memang bagus, itu memang tipe yang Anda suka." Sambil berkata demikian, dia mencubit pantat montok wanita menawan di depan Yangke dan Sue Falcon dan tersenyum jahat. "Adik junior, apakah Anda tergoda?" "Kakak senior." Wanita itu menelintir wajahnya, wajah cantiknya penuh dengan musim semi. "Adik junior dan pria lain hanya bermain-main dan saya jatuh cinta pada Anda." "Kakak senior tahu." Pria itu terkekeh. Yangke dan Sue Falcon tercengang. Meskipun Sue Falcon adalah monster dan mewarisi sebagian temperamen monster yang berani, dia benar-benar tidak tahan dengan pemandangan seperti itu. Dan suasana dekade yang terungkap dalam percakapan antara pria dan wanita itu yang membuatnya mual. Dia bukan pria yang baik. Yangke melirik Sue Falcon merutkan kening dan berkata, "Apakah pria ini mengejar Anda karena dia menyukai kecantikan Anda?" Sue Falcon mendengar ini. Dia menatap tajam ke arah Yangke dan menggertakkan giginya dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong." Yangke terkekeh melihat bahwa dia tidak takut dan acuh tak acuh. Pria dan wanita yang mengejar dari sisi yang berlawanan sedikit terkejut. Pria itu dengan hati-hati mengamati Yangke dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia hanya berada di alam kembali kekosongan tingkat kedua, tetapi berani datang ke penjara darah. Ini benar-benar menarik. Adik junior, pria ini sangat pemberani. Saya suka pria pemberani. Wanita yang menggoda itu menjulurkan lidahnya dan menjilati bibir merahnya, tampak sangat tertarik pada Yangke. Ekspresi di wajahnya menjadi semakin bernafsu. Saat pinggangnya berputar, itu bahkan menunjukkan lengkungan dan lekuk yang menarik. "Baiklah, kalau begitu pria ini milik Anda." Pria itu mengangguk, menunjuk Sue Falcon dan berkata, "Gadis monster ini milik saya. Kakak senior telah hidup selama bertahun-tahun dan saya belum pernah bermain dengan monster tingkat tinggi seperti itu. Saya yakin saya akan bersenang-senang nanti." "Gadis monster, Anda datang ke sini. Apakah Anda mengharapkan pria ini untuk menyelamatkan hidup Anda?" "Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Lagi pula saya selalu baik kepada wanita. Selama Anda bekerja sama, saya tidak akan mempersulit Anda. Sebaliknya, saya akan membuat Anda bahagia. Bagaimana?" Dia bertanya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia memegang Sue Falcon dan Yangke di tangannya. "Anda tidak bisa mengeluarkan daging dari mulut anjing." Sue Falcon mendengus dingin dan berteriak, "Anda bisa berurusan dengan wanita itu, dan pria ini milik saya. Bisakah kita bertukar?"
Saya tidak suka membunuh wanita. Yang menatapnya dan sebelum dia selesai berbicara, Sue Falcon sudah bergegas keluar dengan esensi monster yang ganas dan menggulung embusan angin untuk menutupi pria itu. Dalam sekejap, Sue Falcon bertarung dengan pria itu, meninggalkan Yangke dan gadis iblis lainnya sendirian untuk saling memandang. Saudaraku, apakah Anda mengatakan Anda ingin membunuh saya? Wanita menawan itu tidak khawatir tentang kakak laki-lakinya, tetapi menatap Yangke dengan penuh minat. Yangke menyeringeh. Bagaimana saya bisa tega membunuh wanita seperti Anda? Wanita itu terkejut, terkikik dan menatap Yangke dengan tatapan menawan. Karena Anda tidak tega, bagaimana kalau kita cari tempat untuk berbicara dengan baik? Lagi pula Anda terlihat sangat muda dan saya tidak ingin mempermalukan Anda. Nafasnya seperti bunga anggrek dan nafas manis tiba-tiba memenuhi sekelilingnya dan bertahan di ujung hidung Yangke. Nafas manis ini seperti tangan kecil yang tak terlihat, menggoda hasrat Yangke jauh dalam hatinya, membuat darahnya mendidih dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan yang lembut dan membelai pipi Yangke. Matanya lembut dan gerakannya lembut. Seolah-olah dia bisa membuat semua pria di dunia menurunkan kewaspadaan mereka dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Baiklah, Yangke tersenyum. Dan sebelum tangan gioknya menyentuhnya, tatapan dingin tiba-tiba muncul di matanya dan dia meraih pergelangan tangannya, yang membuat wanita itu terkejut karena pergelangan tangannya ditangkap oleh Yangke. Jadi wajah wanita menawan itu sedikit berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merengek. Dia menatap Yangke dengan sedih dan berkata dengan air mata di matanya. Saudaraku, Anda menyakiti saya. Saat dia mengatakan ini, lengan putihnya sedikit bergetar dan lengan merah muda itu benar-benar gemetar seperti ular roh. Bergerak mundur seolah-olah tanpa tulang, mencoba melarikan diri dari kendali Yangke. Namun Yangke menyeringai, menggenggam erat pergelangan tangannya dan menyeretnya ke arahnya. Menyadari bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan yang begitu dahsyat, wanita itu akhirnya mengubah wajahnya dan tangan kecil lainnya yang tidak terkendali berbalik tanpa jejak. Dan tiba-tiba berapa jarum tipis sepanjang rambut api muncul di antara jari-jarinya dan jatuh ke lengan Yangke. Hatakan rahasia berbentuk jarum itu menusuk pinggang dan perut Yangke tanpa ampun, dengan lengannya yang penuh dan batu giok harum. Yangke dan kulit wanita itu saling menempel erat. Napas wanita itu tiba-tiba menjadi berat dan kabut muncul di mata yang indah. Dia mengembuskan nafas ke Yangke dengan lembut, terkikik dan berkata, jarum 7 emosi dan 6 keinginan ini adalah harta karun rahasia eksklusif saudara perempuan. Dengarkan saja, adik kecil, saya akan memuaskan Anda. Itu disebut jarum 7 emosi dan 6 keinginan. Yangke menyeringai. Itu tidak terlalu bagus, itu sama sekali tidak membangkitkan minat orang. Senyum wanita menawan itu langsung membeku di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah dan tiba-tiba menemukan bahwa cahaya ungu muncul di pinggang dan perut Yangke dan harta rahasianya terhalang oleh cahaya ungu dan tidak menembus sama sekali. Dia segera berteriak, membalikkan tubuhnya dan energi suci di tubuhnya tiba-tiba meledak dan dia menampar Yangke dengan telapak tangan yang ringan. Namun Yangke mendengus dingin dan api sihir hitam menyala di tunjunya dan dia meninju telapak tangan gioknya dengan keras. Dengan suara keras, esensi suci kedua orang itu bertabrakan. Telapak tangan giok wanita itu tidak dapat menahan kekuatan kekerasan Yangke dan langsung terlempar ke belakang. Kemudian, telapak tangannya menekan dadanya yang menjulang tinggi dan suara tulang patah datang dari dadanya. Dan teriakan terdengar dan tubuh halus wanita itu terbang tinggi seperti layang-layang dengan tali putus. Pada saat yang sama, api iblis gelap membakar pakaiannya di dadanya, memperlihatkan cahaya musim semi putih yang memikat. Tetapi cahaya musim semi yang membuat pria tergila-gila ini dengan cepat terbakar. Darah merah tua menetes dari dadanya dan mengalir ke pahanya, membentuk kontras tajam dengan kulitnya yang putih, memperlihatkan semacam kecantikan merah tua yang mempesona.
Wanita itu terhuyung-huyung dengan putus asa, mendesak Yuan Suci, akhirnya menstabilkan tubuhnya. Berdiri di kehampaan, menatap dadanya, wajahnya langsung berubah. Menatap Yang Ke dengan kebencian dan berteriak, "Saya akan membunuh Anda." Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.